Fajar baru balap motor Asia. Dunia balap motor internasional sedang menyaksikan sebuah fenomena yang jarang terjadi. Jika satu dekade lalu dominasi talenta muda dikuasai oleh pembalap asal Spanyol dan Italia, tahun 2026 menandai pergeseran tektonik ke arah timur. Di pusat pusaran ini, terdapat dua nama yang menjadi buah bibir di setiap padang sirkuit Eropa. Hakim Danish dari Malaysia dan Veda Ega Pratama dari Indonesia. Rivalitas mereka bukan sekadar kompetisi antar individu, melainkan representasi dari ambisi besar dua negara tetangga yang haus akan gelar juara dunia di kelas Premier. Nama Veda Ega Pratama telah menjadi bayang-bayang sekaligus pemacu adrenalin bagi Hakim Danish. Sejak pertemuan awal mereka di Asia Talent Cup, keduanya sudah menunjukkan percikan persaingan yang unik. Di musim 2026, persaingan ini mencapai titik didihnya. Veda dikenal dengan gaya balapnya yang agresif namun penuh perhitungan, seringkali memaksa Hakim untuk mengeksplorasi batas kemampuan motornya hingga titik penghabisan. Media internasional mulai menjuluki mereka sebagai The Asian Twin Titans, karena di mana ada Hakim di barisan depan, hampir bisa dipastikan Veda berada hanya terpaut sekian milidetik di belakangnya, atau justru sedang menutup jalur di tikungan terakhir. Tiga front utama di musim 2026. Persaingan mereka tidak hanya terbatas pada satu kompetisi, melainkan tersebar di tiga ajang paling bergengsi yang menjadi inkubator menuju MotoGP. Red Bull Rookies Cup. Di sini, keduanya bertarung dengan spesifikasi motor yang identik. Ini adalah ujian murni keterampilan individu dan kekuatan mental. Hakim Danish harus membuktikan bahwa ia mampu mengungguli Veda tanpa bantuan keunggulan mekanis. Setiap seri di Rookies Cup menjadi ajang pembuktian siapa yang memiliki insting pembunuh paling tajam saat memasuki tikungan-tikungan teknis sirkuit seperti Jerez atau Red Bull Ring. Junior GP. FIM Junior GP simbol merek dagang World Championship sebagai ajang yang paling mendekati standar Moto3 World Championship. Junior GP menjadi tempat Hakim dan Veda mengasah strategi tim dan manajemen ban. Pertarungan di sini jauh lebih panjang dan melelahkan, menguji ketahanan fisik mereka di bawah terik matahari sirkuit-sirkuit di Spanyol dan Portugal. Moto3 2026. Transisi ke level Grand Prix penuh adalah tantangan terbesar. Disinilah mereka harus menghadapi pembalap veteran dan talenta global lainnya. Namun, bagi publik Asia, sorotan utama tetap tertuju pada duel derby Nusantara ini di tengah kerumunan pembalap dunia. Diplomasi kecepatan di level internasional. Penting untuk memahami bahwa persaingan ini terjadi dalam konteks yang jauh lebih besar. Hakim Danish membawa beban harapan dari program pengembangan bakat Malaysia yang ingin mengulang kesuksesan pahlawan lokal mereka di masa lalu. Sementara itu, Veda memikul ekspektasi jutaan penggemar balap dari Indonesia yang sangat fanatik. Pertarungan ketat ini terjadi di level internasional, di bawah pengamatan tajam para manajer tim MotoGP. Setiap manuver menyalip yang dilakukan Hakim terhadap Veda, atau sebaliknya, dicatat sebagai poin penting dalam rapor karir mereka. Mereka bukan lagi sekadar pembalap regional. Mereka adalah duta kecepatan yang sedang merobohkan dominasi tradisional Eropa di kelas-kelas ringan. Teknis dan psikologis, perang syaraf di atas aspal. Secara teknis, Hakim Danish seringkali unggul dalam pengereman keras, late braking, namun Veda memiliki keunggulan dalam menjaga kecepatan di tengah tikungan, corner speed. Perbedaan gaya ini menciptakan drama di setiap lap. Secara psikologis, tekanan untuk menjadi yang terbaik di Asia menciptakan perang syaraf yang intens. Komentar di media sosial, perbandingan statistik oleh para pengamat, hingga sorotan kamera yang selalu mengikuti pergerakan mereka di pit lane menambah beban mental yang harus dikelola oleh kedua pembalap muda ini. Menuju puncak piramida. Tahun 2026 akan diingat sebagai tahun di mana Hakim Danish dan Veda Ega Pratama mengubah narasi balap motor dunia. Persaingan mereka adalah bukti nyata bahwa talenta dari Asia Tenggara telah matang dan siap untuk mendominasi. Bagi Hakim, setiap duel melawan Veda adalah anak tangga menuju impian tertingginya, berdiri di podium teratas MotoGP dan mengibarkan bendera negaranya di depan jutaan pasang mata dunia. Rivalitas ini tidak akan berakhir di garis finish musim 2026. Ini hanyalah bab pembuka dari sejarah panjang yang sedang mereka tulis bersama di atas aspal panas sirkuit dunia. Kontras yang mematikan. Jika kita melihat melalui lensa telemetri, perbedaan antara Hakim Danish dan Veda Ega Pratama adalah sebuah studi kasus yang menarik tentang efisiensi versus agresi. Hakim Danish, The Surgeon Hakim cenderung memiliki pendekatan yang sangat presisi. Ia seringkali mengambil jalur masuk, entry, yang lebih lebar untuk memastikan motor tetap stabil saat keluar tikungan, exit. Kemampuannya mengelola distribusi berat badan di atas motor dalam transisi cepat, terutama di sirkuit teknis seperti Misano, membuatnya sangat sulit dikejar jika ia sudah berada di depan. Ia adalah pembalap yang memenangkan balapan dengan kecerdasan ritme. Veda Ega Pratama, The Challenger sebaliknya. Veda adalah definisi dari keberanian. Ia tidak takut untuk melakukan dive bomb di celah sempit. Kelebihannya terletak pada kontrol traksi manual di roda belakang. Ia seringkali membiarkan motornya sedikit bergeser, sliding, untuk mengarahkan moncong motor lebih cepat ke arah target. Gaya ini sangat efektif untuk memecah konsentrasi lawan, termasuk Hakim.
Malaysia versus Indonesia di grid dunia. Rivalitas ini tidak tumbuh di ruang hampa. Di belakang Hakim Danish, terdapat ekosistem balap Malaysia yang sudah mapan dengan sejarah sirkuit Sepang yang legendaris. Program pengembangan bakat di sana telah terstruktur selama puluhan tahun, menciptakan fondasi mental yang sangat kuat bagi Hakim. Di sisi lain, Veda mewakili gelombang baru dari Indonesia, sebuah negara dengan basis penggemar MotoGP terbesar di dunia namun baru saja kembali memiliki sirkuit kelas dunia di Mandalika. Bagi para sponsor internasional seperti Red Bull atau pabrikan besar, persaingan Danish Veda adalah tambang emas pemasaran. Ini adalah duel yang menyatukan dua pasar otomotif terbesar di dunia dalam satu tayangan televisi. Setiap kali mereka bersenggolan di lintasan, lini masa media sosial di Kuala Lumpur hingga Jakarta bergetar, menciptakan gravitasi perhatian yang belum pernah terlihat sebelumnya untuk kelas junior GP. Salah satu poin yang sering dilupakan dalam narasi persaingan lebih panjang ini adalah perjuangan fisik di balik layar. Musim 2026 mengharuskan keduanya melakukan perjalanan lintas benua dalam waktu singkat. Bayangkan kelelahan fisik saat harus balapan di Jerez, Spanyol, lalu dalam waktu kurang dari 7 hari harus berada di Qatar, Motegi, atau Mandalika. Adaptasi terhadap perbedaan suhu ekstrim, dari musim semi Eropa yang dingin ke kelembapan tropis Asia, menjadi faktor penentu. Hakim Danish dikenal memiliki rezim pelatihan fisik yang sangat ketat di bawah pengawasan pelatih profesional untuk memastikan staminanya tidak menurun di 5 lap terakhir, saat di mana Veda biasanya mulai melancarkan serangan pamungkasnya. KTM versus Honda di kelas Moto3. Di ajang Moto3 2026, persaingan ini juga menjadi ajang adu gengsi mekanis. Meskipun banyak menggunakan platform yang serupa di ajang junior, transisi ke tim profesional di Moto3 membawa variabel baru. Bagaimana Hakim Danish bekerja sama dengan teknisinya untuk mengatur gear ratio yang sempurna? Bagaimana Veda menyesuaikan pemetaan mesin, engine mapping, untuk melawan kecepatan puncak, top speed, motor Hakim di lintasan lurus panjang seperti di sirkuit Lusail, Qatar? Pertarungan ini bukan lagi sekadar memutar gas, melainkan komunikasi antara pembalap dan data engineer. Siapa yang lebih cepat memahami data telemetri setelah sesi latihan bebas, dialah yang akan menguasai posisi pole pada hari Sabtu. Warisan bagi generasi berikutnya. Apapun hasil akhir dari musim 2026, rivalitas Hakim Danish dan Veda Ega Pratama telah menghancurkan plafon kaca bagi pembalap Asia. Mereka membuktikan bahwa dengan sistem pendukung yang tepat, pembalap dari Asia Tenggara tidak hanya sekadar penggembira di barisan belakang, tetapi adalah kandidat kuat juara dunia. Keberhasilan Hakim menempel ketat Veda, atau sebaliknya, menginspirasi ribuan anak muda di akademi balap lokal. Mereka menunjukkan bahwa jalan dari balapan underbone atau pocket bike lokal menuju podium Grand Prix adalah jalan yang nyata dan bisa ditempuh. Menanti bendera finish. Setiap tikungan di musim 2026 adalah bait-bait puisi yang ditulis dengan jejak ban di atas aspal. Antara ambisi Hakim Danish yang dingin dan presisi, serta semangat Veda Ega Pratama yang membara, dunia balap motor sedang disuguhi salah satu drama olahraga terbaik dekade ini. Kita tidak hanya menonton balapan, kita sedang menonton kelahiran dua legenda yang mungkin suatu hari nanti akan duduk berdampingan di konferensi pers kelas MotoGP sebagai juara dunia. But know that me, was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No, I really should've known. Be with that and right till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it's not for us. No, you can't decide. Should've known. Be with that and right till we hit a red light. Then I see the side.